Ketritunggalan selalu menjadi isu yang hangat di kalangan orang Kristen dan juga non-Kristen. Dan rujukannya selalu biasanya kepada Perjanjian Baru. Tetapi apakah konsep ketritunggalan juga ada dalam Perjanjian Lama? Mari bersama belajar dengan hambanya Pendeta Samuel Sugiarto. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam juga Pak Tony. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, rekan-rekan, ini adalah bagian kelanjutan yang saya pernah sampaikan di periode yang lalu tentang apakah konsep Allah Perjanjian Lama berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Yang lalu kita membahas apakah Allah Perjanjian Lama itu jahat berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Dan hari ini kita akan membahas apakah konsep yang saat ini kita kenal sebagai orang Kristen, yaitu Allah Tritunggal, itu sudah ada sejak Perjanjian Lama atau tidak. Nah, saya ingin memulai terlebih dahulu dengan menjelaskan secara sangat singkat, karena tentu saja pembelajaran tentang Allah Tritunggal ini merupakan sebuah pembelajaran yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang Esa, Allah yang satu hakikat, tetapi memiliki tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita dapat melihat dengan jelas pengajaran tentang Allah Tritunggal itu memang di dalam Perjanjian Baru. Allah itu hanya ada satu, yang sempurna, yang maha kuasa, yang maha kasih. Jadi Allah itu bukan ada banyak, saya tekankan ya, Allah itu hanya ada satu. Yakobus 2:19 menuliskan dengan jelas, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi sekali lagi firman Tuhan menegaskan Allah itu adalah Allah yang esa. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Allah yang esa itu menyatakan diri di dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya kutipkan satu ayat saja dari Matius 28 ayat 19. Tuhan Yesus sendiri yang kemudian mengatakan hal seperti ini, yaitu karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama. Nah, rekan-rekan, memang di dalam bahasa Indonesia bentuk jamak ataupun bentuk tunggal itu tidak terlihat secara jelas. Tetapi kalau kita bisa membaca di dalam tulisan bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, maka kata nama itu menggunakan bentuk tunggal, yaitu onoma. Tetapi kalau kita memperhatikan, di belakangnya itu akan ada tiga nama, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Sehingga dari sini kita akan melihat bahwa satu tunggal, satu nama itu satu aja, tetapi ada tiga pribadi yang kemudian menjelaskan tentang Allah Tritunggal tersebut. Sehingga konsep Allah perjanjian, Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab secara khusus Perjanjian Baru, jelas itu adalah konsep Allah Tritunggal. Allah satu hakikat, tetapi punya tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Lama? Nah, ini yang menjadi bagian kita. Apakah konsep Allah Tritunggal ini juga ada di dalam Perjanjian Lama? Maka saya akan menjawabnya demikian. Konsep pluralitas pribadi. Apa maksudnya pluralitas? Pluralitas itu dari kata plural, yang artinya lebih dari satu. Konsep bahwa Allah itu punya pribadi yang lebih dari satu, itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Meskipun harus kita katakan dengan jelas, berapa pribadi tidak disebutkan. Jadi saya ulangi ya, di dalam Perjanjian Lama, konsep pluralitas Allah, pribadi Allah itu sudah ada. Meskipun berapa jumlahnya tidak jelas seperti yang dikatakan oleh Perjanjian Baru, yaitu pribadinya tiga. Sehingga tidak mengherankan, salah seorang tokoh teolog reform namanya Herman Bavinck menuliskan demikian. Benih yang bertumbuh menjadi bunga Trinitarian yang mekar di Perjanjian Baru, itu telah ditanamkan sebelumnya di dalam Perjanjian Lama. Jadi, sudah ada dasar konsepnya di Perjanjian Lama, meskipun jelasnya, trinitasnya, tiga pribadinya baru muncul di Perjanjian Baru. Nah, dengan demikian, maka mungkin kita akan bertanya, kenapa kok demikian? Kenapa kok perlu bertahap? Kenapa Allah menyatakan dirinya itu perlu bertahap? Jadi di Perjanjian
Perjanjian Lama Allah menekankan dan menegaskan konsep keesaannya dahulu, walaupun di dalamnya ada unsur pluralitasnya, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Baru kemudian di Perjanjian Baru dituliskan dengan jelas pribadinya itu adalah 3. Kenapa perlu bertahap? Nah, saya berikan 2 alasan mengingat waktu. Yang pertama adalah karena faktor keterbatasan pemikiran manusia. Bukankah kita semua mengakui bahwa pikiran manusia itu pikiran yang terbatas? Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kita yang terbatas tidak mungkin bisa menyelami keseluruhan pengetahuan yang tidak terbatas. Dan kalau kita tahu bahwa Allah itu adalah pribadi yang tidak terbatas, maka tentu kita tidak mungkin bisa memahami Allah secara total. Nah, itu merupakan karena faktor keterbatasan kita. Tetapi keterbatasan ini bukan cuma sekedar berbicara mengenai cakupannya, kita tidak mungkin mengenal Allah secara total keseluruhannya, tetapi juga keterbatasan di dalam cara kita mempelajari Allah. Maka tidak mengherankan ketika kita belajar segala sesuatu, termasuk ketika kita berusaha untuk mengenal Allah yang menyatakan diri, semuanya itu membutuhkan proses. Nah, yang namanya proses nggak bisa sekaligus. Yang namanya proses pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, itu kalau digambarkan mirip dengan ilustrasinya begini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Bukankah kita saat ini sebagai orang dewasa mengetahui bahwa bumi kita ini berputar pada porosnya dan kemudian berputar mengelilingi matahari, betul ya? Dan itulah yang kemudian menjadikan adanya pergantian hari, siang, malam, juga pergantian waktu bulan, pergantian bulan tahun, begitu kan ya? Karena bumi ini yang berputar. Tapi bukankah kita mengingat masa-masa kita dulu sekolah SD? Saya dan percaya kita semenjak SD akan selalu diajar bahwa matahari terbit, matahari tenggelam. Artinya terbit itu kan berarti matahari yang gerak. Bangun, biasanya kalau guru-guru masih TK, SD berkata, mataharinya bangun, gitu kan ya. Nanti kalau mataharinya tidur, itu juga waktunya kita tidur. Apalagi sebagian di antara kita, kalau ke gereja, kita mungkin familiar dengan lagu. Dari terbit matahari, sampai pada masuknya. Maka di dalam konsep seperti ini, kita, anak-anak itu, pada waktu kita masih menjadi anak-anak, kita seolah-olah diinformasikan bahwa bumi ini yang diam, tapi mataharinya yang gerak. Betul kan ya? Tetapi dengan beranjaknya usia, kita kan diberitahu bahwa bumi ini yang berputar, matahari yang kemudian diam. Bumi kita yang berotasi. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok tidak dari awal diajarkan bahwa bumi ini yang berputar pada porosnya? Kenapa tidak mulai ke kelas 1 SD kita diajarin seperti itu? Bukankah jawabannya adalah, ya karena anak kelas 1 SD secara pemahaman konseptualnya belum kuat. Coba bayangkan, kalau guru mengajarkan kepada anak kelas 1 SD, anak-anak, bumi kita ini berputar pada porosnya. Saya yakin semua anak-anak, termasuk kita kalau waktu itu menjadi anak-anak, kita semua akan cari pegangan. Kita akan takut. Kenapa? Loh, kalau mutar kan bisa jatuh. Kalau mutar kan nanti kita pusing. Betul kan ya? Nah, di dalam keterbatasan kita, untuk kita tuh bisa belajar sesuatu hal, maka butuh tahapan-tahapan. Demikian juga ketika kita mau mengenal Allah yang melampaui daripada segala sesuatu. Bahkan mengenal dunia ciptaan ini pun saja kita memerlukan tahapan. Maka tidak mengherankan kalau kita juga memerlukan tahapan di dalam kita memahami Allah. Dan Allah memang tahu keterbatasan kita, sehingga tidak heran dia juga menyatakan dirinya secara bertahap. Nah, kalau dikatakan tahapan apa yang Allah pakai, nah di situ kita melihat Perjanjian Lama Allah lebih menekankan akan keesaannya, walaupun nanti kita juga melihat ada pluralitas di dalamnya, tetapi yang ditekankan keesaan. Baru kemudian di dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus Kristus Allah itu sendiri datang, disitulah semakin dijelaskan bahwa Allah yang esa itu adalah Allah yang punya 3 pribadi. Nah, alasan kedua, kenapa kok Allah itu juga menyatakan pertama-tama menekankan keesaannya?
Kenapa kok bukan tahapannya menekankan pluralitasnya? Nah, kita perlu melihat dari konteks. Kalau kita membaca di dalam 5 kitab paling awal di dalam Perjanjian Lama, yang disebut Kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang dituliskan oleh Musa untuk menjelaskan dan mengajarkan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang diperjanjikan oleh Allah bagi orang Israel. Maka Musa yang menerima wahyu itu mengajarkan pada bangsa Israel dan menegaskan keesaan Allah. Kenapa yang ditegaskan keesaan Allah? Karena orang Israel itu sudah diperbudak di Mesir selama ratusan tahun. Sudah begitu lama. Sehingga mereka sudah terbiasa melihat orang-orang Mesir itu menyembah banyak dewa-dewa. Ada dewa matahari, ada dewa sungai, ada dewi kesuburan, dan bermacam-macam dewa-dewi yang ada. Sehingga sekarang coba bayangkan, orang Israel selama ini percaya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi mereka mungkin belum mengenal dengan jelas Tuhan yang seperti apa. Dan mereka selalu melihat orang-orang Mesir itu menyembah dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, lalu kemudian Tuhan menyatakan diri, bayangkan nih, kalau Tuhan menyatakan dirinya begini. Hai orang Israel, aku Allah, itu Esa, tetapi punya 3 pribadi. Nah, kalau Allah berkata seperti itu, maka saya kok sangat yakin orang Israel akan berkata, oh Allah, ternyata Tuhannya kita nggak jauh beda sama Tuhannya Mesir. Karena jumlahnya banyak. Mesir memang lebih banyak. Tuhan kita jumlahnya 3. Nah, di dalam kondisi seperti inilah, maka Tuhan mau memberikan penegasan yang sangat berbeda kepada orang Israel. Tidak mungkin Tuhan lebih dari 1. Maka Tuhan itu esa. Itu yang mau ditegaskan. Supaya orang Israel betul-betul dimurnikan konsepnya. Sehingga mereka orang Israel bisa betul-betul melihat perbedaan antara dewa-dewi dari bangsa-bangsa dengan Tuhan yang mereka percayai. Tuhan yang sudah melepaskan mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tempat yang dijanjikan. Nah, dengan konteks inilah, maka kita melihat dengan jelas bahwa Allah menegaskan pertama-tama keesaannya. Perhatikan, dari tadi saya ulangi kata keesaan. Saya tidak memakai kata ketunggalannya. Karena Allah tidak tunggal pribadinya. Allah itu Esa. Allah itu satu kesatuan. Nah, kalau ditanya, sekarang pertanyaannya adalah begini. Kalau begitu, dari mana orang-orang Perjanjian Lama tahu bahwa Allah itu bukan tunggal pribadinya, tetapi jamak? Nah, saya ingin mengajak kita memperhatikan beberapa ayat sebagai contoh. Saya ambil beberapa ayat saja, supaya kita mencoba melihat, sebenarnya ini ada banyak ayat yang bisa dipaparkan. Yang pertama, saya akan mengambil dari Ulangan 6 ayat yang keempat. Nah, ini adalah Shema Israel, pengakuan iman Israel. Ulangan 6 ayat 4 berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, kalau kita membaca dalam versi bahasa Indonesia, maka kita akan mendapatkan ya Tuhan Allah kita, ya Esa berarti ya satu. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam teks bahasa Ibrani, Perjanjian Lama kita ditulis dalam bahasa Ibrani, maka sebenarnya kata Tuhan itu Allah kita, itu lebih cocok diterjemahkan Tuhan itu Allah kita. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu our gods. Lebih dari 1. Ada bentuk jamaknya. Tetapi dijelaskan, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita. Dalam bahasa Ibraninya Elohenu. Elohenu itu artinya bentuknya jamak. Tapi dilanjutkan Tuhan itu Esa. Ehad. Kesatuan. Nah, maka disinilah orang Israel ketika mendengar Shemanya dan ketika terus-menerus harus mengulangkan Tuhan Allah kita. Orang Israel sadar Allahnya itu bukan tunggal pribadinya, tetapi ada pluralitas. Tapi sekali lagi kalau ditanya berapa jumlahnya, Perjanjian Lama enggak tahu. Orang Perjanjian Lama belum tahu. Contoh kedua, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.
ehad. Nah, saya mau tekankan kata ehadnya. Ehad, satu daging. Kalau ditanya, berapa jumlah daging yang dituliskan dalam Kejadian 2:24? Jawabannya cuma satu. Satu, ehad daging. Tapi kalau tanya, berapa pribadi yang menjadi ehad? Jawabannya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga di dalam kata ehad, itu bukan artinya tunggal. Ehad itu artinya kesatuan. Nah, kalau kita menggunakan istilah kesatuan, maka kita langsung bisa mengerti. Jumlahnya pasti lebih dari satu. Contohnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa disebut Negara Kesatuan? Karena di dalam NKRI ada berbagai macam suku bangsa, ada berbagai macam budaya, tetapi semuanya diikat menjadi satu, yaitu menjadi orang Indonesia. Nah, itulah istilah kesatuan. Berarti di dalam kesatuan ada bermacam-macam atau ada beberapa hal yang lain. Bukan cuma satu, tetapi ada beberapa unsur dan elemen. Maka di dalam Kejadian 24, pernikahan itu kan laki-laki dan perempuan. Dua pribadi, tapi mereka dikatakan satu. Ehad, esa, daging. Contoh yang ketiga, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. Sekali lagi Bapak Ibu, memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita tidak bisa melihat secara gamblang maksud sebenarnya. Tetapi kalau kita membaca di dalam teks Ibraninya, orang Yahudi yang membaca dalam teks Ibrani sangat memahami maksudnya apa. Di dalam terjemahan beberapa versi bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya seperti ini. And I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Bentuk tunggal. Siapa yang akan ku utus? Bentuknya tunggal. Lalu dilanjutkan. And who will go for us? Siapakah yang akan pergi untuk kami? Sebenarnya terjemahan yang lebih harafiah adalah kami. Jadi Tuhan berkata, siapakah yang mau aku utus satu, tetapi siapakah mau pergi untuk kami? Bentuknya adalah jamak. Nah, orang Israel terbiasa mendengar hal semacam ini. Sehingga mereka sangat paham, Allah itu esa, tetapi bukan artinya tunggal. Ada pribadi-pribadi yang jamak. Pribadi-pribadi yang jamak di dalam Allah yang tunggal, Allah yang esa tersebut. Nah, dari semua hal ini sekali lagi ya, orang Israel tidak percaya Allah itu tunggal. Allah itu esa, yang artinya kesatuan. Berarti mereka paham ada pluralitas di dalamnya. Dan sebagai bagian penutup, orang Perjanjian Lama itu juga punya konsep tentang Mesias. Bukankah kita selama ini ya, orang Israel itu menantikan Mesias. Bahkan orang Israel, orang Yahudi sampai sekarang itu juga tetap menantikan Mesias. Dan kalau kita mempelajari dalam Alkitab, Mesias yang mereka nantikan itu Mesias yang ilahi. Bukan Mesias dalam sosok manusia, atau artinya benar-benar manusia. Tapi Mesias yang ilahi. Saya kutipkan satu ayat, yaitu Mazmur 110 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mazmur ini merupakan perkataan Tuhan. Betul ya? Karena dituliskan demikianlah firman Tuhan. Jadi perkataan Tuhan. Kepada siapa? Kepada Tuanku. Kunya ini siapa? Dan kalau kita membaca Mazmur 110 ayat pertama paling awal, disebutkan ini adalah Mazmur Daud. Jadi kataku merujuk kepada Daud. Daud ketika mendengar Tuhan bersabda, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Berarti tuannya Daud. Yang menjadi masalah adalah pada waktu Daud menerima firman Tuhan ini, Daud posisinya sudah menjadi raja. Jadi secara jabatan, raja itu yang tertinggi. Bahkan orang Yahudi punya konsep, raja itu merupakan wakil dari Tuhan. Sehingga kalau raja itu wakil dari Tuhan,
harusnya tidak ada lagi di atasnya raja. Ya harusnya langsung Tuhan itu sendiri. Tetapi Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Daud sadar, di atasnya dia itu masih ada. Nah, disinilah kita sadar bahwa Daud mengetahui, Daud mendapatkan kebenaran Allah, bahwa Tuhan itu punya pribadi yang lebih dari satu. Apalagi kalau kita perhatikan isinya. Isinya apa? Duduklah di sebelah kananku. Nah, kalau kita selama ini pernah menyaksikan film kerajaan, kita tahu raja itu kalau duduk, maka semua hamba-hamba prajurit yang lain selalu ada di hadapan raja. Betul ya? Entah posisinya berdiri, entah posisinya duduk, ataupun berlutut. Tetapi selalu posisinya di hadapan. Siapa yang bisa duduk di sebelahnya raja? Biasanya cuma permaisuri atau orang yang punya status yang dianggap setara dengan raja itu. Nah, di dalam konsep inilah ketika Allah berkata, duduklah di sebelah kananku. Yang bisa duduk di sebelah, bukan di hadapan, di sebelahnya Allah, berarti haruslah setara dengan Allah itu sendiri. Maka dari sinilah konsep bahwa Mesias yang ilahi itu kita bisa pelajari. Orang Israel menantikan datangnya seorang Mesias, dan Mesias itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Allah yang mana? Allah yang pribadinya yang lain dari yang mengatakan. Karena yang mengatakan berfirman kan Allah. Allah berkata kepada tuanku, duduklah di sebelah kanan. Nah, kalau bisa berkata-kata, berarti harus ada dua pribadi yang berbeda. Tidak mungkin satu pribadi berkata-kata kepada dirinya sendiri. Maka disinilah konsep Allah yang jumlahnya, pribadinya lebih dari satu, itu juga dapat diketahui. Nah, sehingga dari Mazmur inilah kita juga dapat mengetahui Mesias yang akan datang, itu Mesias yang lebih dari Daud, dia bukan manusia biasa, dan itu bukankah digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Yang akhirnya dia datang ke dalam dunia ini, Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, karena kalau Mesiasnya manusia seperti Daud, maka manusia bisa gagal. Manusia bisa berujung dengan kematian. Tetapi Mesias yang Tuhan janjikan bukan Mesias yang manusia, bukan yang sifatnya cuma manusia biasa. Karena dia akan gagal, tidak mungkin bisa menggenapkan rencana Allah. Tetapi Mesias ilahi, Tuhan itu sendiri yang datang menjadi manusia, menyatakan dirinya. Sehingga Tuhan tidak gagal, dan Tuhan tidak bisa mati dalam pengertian, tidak bisa kalah selama-lamanya. Maka ketika Yesus pun mati di atas kayu salib, bukankah kita mendapati pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan dia menang atas kuasa maut, atas kuasa dosa, dan atas kuasa iblis. Dan hari ini setiap kita yang percaya kepada Mesias tersebut, Tuhan yang sudah menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal yang sudah menjadi manusia, maka disitulah kita juga menerima kemenangan atas kuasa dosa, atas kuasa iblis, dan atas kuasa maut. Dan pribadi ketiga, Roh Kudus, juga telah dicurahkan dalam kehidupan orang-orang percaya, memeteraikan kita menjadi milik Allah, sehingga selama-lamanya sekali kita dimenangkan oleh Allah, sekali kita menjadi milik Allah, maka tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan kasih karunia Allah. Disitulah letak pengharapan kita. Maka kalau hari ini kita menjadi orang Kristen, kita mengalami kesulitan dan kesusahan, ingatlah, Tuhan itu bukan cuma ada di surga. Dia ada di surga. Allah Bapa ada di surga. Menyatakan apa? Dia bertahta yang paling tinggi. Tetapi Allah itu juga pernah datang menjadi manusia, pernah merasakan penderitaan yang sama dengan kita. Sehingga ketika hari ini kita mengeluh dalam situasi apapun, pergumulan fisik, pergumulan emosional, Allah itu bisa mengerti seperti manusia rasakan. Karena dia pernah datang menjadi manusia, yaitu pribadi kedua. Tetapi bukan cuma itu. Allah pribadi ketiga. Roh Kudus tinggal di dalam hati. Sehingga dia senantiasa memimpin, menjaga, dan menolong kehidupan setiap kita. Inilah jaminan, kekuatan, dan pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mohon maaf, cukup panjang. Karena memang topik Allah Tritunggal mestinya sangat sulit untuk disampaikan dalam waktu pendek. Tapi saya upayakan, saya berhenti sampai sini, berharap rekan-rekan bisa mencoba memahami, dan kalau ada pertanyaan, silakan bisa diberikan.
Wow, terima kasih banyak buat hambanya yaitu Pak Samuel Sugiarto yang sudah menyampaikan topik tentang apakah konsep Allah Tritunggal ada juga dalam Perjanjian Lama. Dan memang tadi sempat saya dengar bahwa ini semua ada tahap demi tahap. Karena kita memiliki keterbatasan dalam hal pemikiran dan pikiran kita memang terbatas untuk memahami. Tetapi kita bersyukur bahwa semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama dari Facebook, karena kita live bukan hanya di Instagram, ada di Facebook maupun juga ada di YouTube. Saya bacakan yang pertama untuk yang ada di Facebook. Pak Samuel juga sudah melihat. Selamat malam Pak, mau bertanya, isi Perjanjian Lama sama isi Perjanjian Baru itu sama Pak? Ya, terima kasih Ibu. Ini karena dari fotonya kelihatannya bertanya adalah seorang ibu ya, wanita. Maka saya akan jawab begini. Kalau yang dimaksudkan isi itu adalah prinsip-prinsip pengajarannya, maka saya percaya sama. Bahkan Perjanjian Baru itu menggenapkan dan menunjukkan dengan lebih jelas semua yang telah Allah janjikan di dalam Perjanjian Lama. Sehingga tidak ada pertentangan sama sekali. Tetapi kalau yang dimaksudkan isi itu ceritanya jelas berbeda. Karena secara urutan waktu pun Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini kan sifatnya berbeda. Perjanjian Lama jauh lebih lama. Secara tahun itu kira-kira 3.000, 4.000 tahun yang lalu itu berbicara kalau Abraham begitu ya. Nah demikian juga kalau kita melihat Perjanjian Baru di dalam Yesus Kristus berarti awal Masehi. Yang satu sebelum Masehi, yang satu Masehi. Jelas secara cerita berbeda. Tetapi secara prinsip pengajarannya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama, tidak bertentangan, bahkan Perjanjian Baru membuat kita bisa melihat Perjanjian Lama dengan lebih jelas. Ketika diajarkan di Perjanjian Lama, barang siapa taat, seperti beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, barang siapa taat, maka dia diberkati. Barang siapa tidak taat, dia akan dikutuk. Yesus Kristus menggenapkan hal tersebut. Yesus Kristus, dia benar, maka dia harusnya menerima berkat. Kita berdosa, maka harusnya kita dikutuk. Tetapi Yesus Kristus menanggung kutuk dosa kita di atas kayu salib, sehingga berkat yang Yesusnya harus terima diberikan kepada setiap kita. Sehingga itulah yang menyebabkan kita hari ini bisa merasakan segala kasih kebaikan Tuhan, bahkan kita bisa berdoa secara langsung, tidak perlu ritualistik seperti apapun juga, karena kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, di dalam relasi dengan Allah Tritunggal. Jadi tidak bertentangan, menggenapkan, itu kira-kira kuncinya. Wow, terima kasih buat jawabannya dan saya berharap bisa mengerti. Dan kita bergantian ya, karena ada di Instagram juga dan habis itu di Facebook. Dari Instagram ada pertanyaan, Pak, istilah yang tepat itu yang mana ya? Satu hakikat, tiga pribadi, atau satu hakikat, tiga oknum? Esa atau Tritunggal? Ya. Ya. Jadi begini, kalau kita bertanya, kalau ditanyakan mana yang lebih tepat, satu hakikat, tiga pribadi, atau tiga oknum? Nah, ini tergantung bagaimana kita mendefinisikan. Kalau di dalam definisi umum bahwa pribadi dan oknum itu sama, jadi oknum adalah pribadi, artinya sama seperti saya, Samuel Sugiarto, saya satu pribadi, dan saya satu oknum, menjelaskan bagaimana saya punya pikiran, saya punya perasaan, terpisah dengan pikiran dan perasaannya Pak Tony, maka sebenarnya istilah pribadi dan oknum itu sama. Nah, yang mungkin lebih ditegaskan adalah apa bedanya hakikat dan apa bedanya pribadi. Nah, ketika dikatakan hakikat, itu berarti segala sesuatu yang sifatnya natur. Allah itu sempurna. Maka kalau Allah itu sempurna, berarti pasti hanya ada satu Allah. Karena cuma ada satu kesempurnaan. Kan tidak mungkin kita katakan ini kesempurnaan A, ini kesempurnaan B, ini kesempurnaan C. Berarti kalau kita katakan ini kesempurnaan A, beda dengan kesempurnaan B, berarti A ataupun B tidak sempurna. Karena bisa ada A yang berarti tidak ada B, dan bisa ada B yang berarti tidak ada A. Berarti kan tidak sempurna dua-duanya. Kalau sempurna, ya pasti kesempurnaan itu cuma ada satu. Berarti Allah yang sempurna itu adalah satu. Kesempurnaan itu cuma ada satu. Tetapi kalau dikatakan pribadi Allah itu tiga, berarti kalau ditanya gini, berapa Allah pribadinya tiga, apakah semua pribadi sempurna? Tidak. Sempurna. Allah Bapa sempurna? Tidak. Sempurna. Allah Anak sempurna? Tidak. Sempurna. Allah Roh Kudus sempurna? Tidak. Sempurna.
maka tetap dikatakan satu hakikat Allah, tetapi tiga pribadi. Karena masing-masing berbeda. Sehingga tidak heran ketika Yesus turun dalam dunia, Yesus bisa berkata kepada Tuhan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Berarti menandakan Yesus sendiri punya kehendak, Bapa sendiri punya kehendak. Karena kalau satu pribadi, kehendaknya pasti cuma satu. Maka Yesus punya kehendak, Bapa punya kehendak, itu menandakan pribadinya berbeda. Tapi kalau ditanya, Yesus sempurna tidak? Sempurna. Bapa sempurna tidak? Sempurna. Berarti berapa Allah? Ya satu, yang maha sempurna itu. Berapa pribadinya? Yaitu tiga. Allah Bapa yang sempurna, Yesus Kristus Allah Putra yang sempurna, dan Roh Kudus sempurna. Nah, itu kira-kira jawabannya. Wow, memang ya kalau membahas hal ini waktunya harus cukup panjang ya. Tak Betul. terasa kita itu sudah lewat dari 30 menit. Dan saya juga perlu menyampaikan sebelum kita tampilkan pertanyaan yang ada di Facebook, seperti kita hari ini bergantian dari Instagram kemudian Facebook. Saya terlebih dulu membacakan pengumuman. Yang pertama adalah program ini diadakan setiap hari di jam 7 malam. Dan esok hari kita akan adakan dengan topik signifikansi kesaksian internal Roh Kudus bagi orang percaya pada waktu membaca Alkitab. Saya ulangi sekali lagi, signifikansi kesaksian internal Roh Kudus bagi orang percaya pada waktu membaca Alkitab. Yang akan disampaikan oleh Pendeta Bambang Wijanto. Saya mengajak buat rekan-rekan yang menyaksikan malam hari ini untuk kembali menyaksikan esok hari. Dan kita kembali untuk ke pertanyaan dari Facebook, dari Apit. Dia menyampaikan asal-usul Tritunggal dari mana, Pak? Wah, ini kayaknya cukup panjang untuk penjelasannya, tapi saya persilakan ke hambanya. Ya. Jadi sekali lagi ya, kita perlu memperjelas apa maksud kata asal-usul Tritunggal. Kalau dikatakan dari mana konsep Tritunggal didapatkan, maka bukankah tadi saya sudah katakan bahwa ya semua berasal dari Alkitab. Tritunggal bukan hasil ciptaan manusia. Karena kalau hasil ciptaan manusia, manusia itu selalu membuat sesuatu hal yang lebih sederhana untuk dia bisa pakai. Bukankah kita membuat sebuah alat atau kita membuat apapun yang ada di dalam dunia ini, pasti itu sifatnya lebih sederhana dari yang kita bisa pahami, sehingga kita bisa menggunakan. Coba bayangkan ada satu alat yang untuk makainya saja sulit sekali. Saya yakin alat itu tidak akan laku. Betul kan ya? Ya. Contohnya kita buat handphone. Tapi untuk pakai handphone tersebut sulit sekali. Perlu dipelajari puluhan tahun. Saya yakin handphone kayak gitu tidak akan laku. Semua manusia akan membuat sesuatu yang sederhana, lebih sederhana dari pemikirannya dan bisa dipahami secara utuh. Betul ya? Nah, Allah Tritunggal tidak pernah dipahami secara utuh. Karena apa? Ya karena itu bukan hasil pikiran manusia. Tetapi karena Alkitab yang menyatakannya. Dari Perjanjian Lama, Allah menegaskan Allah itu Esa. Sekali lagi ya, Esa bukan tunggal. Esa, oke? Berarti kesatuan. Berarti ada pribadi atau ada pluralitas di dalam diri Allah. Jawabannya iya. Orang Perjanjian Lama tidak tahu. Sampai kemudian setelah Yesus Kristus datang, pada waktu Yesus dibaptis, jangan lupa, Yesus yang menyatakan diri Allah ketika dibaptis, keluar dari air, maka kemudian turunlah Roh Kudus. Yesus adalah Allah. Ada Roh Kudus yang turun, juga adalah Allah. Berarti sudah pribadinya dua nih. Lalu dari surga, ada suara yang berkata, inilah anakku. Berarti tiga. Dari atas surga, Roh Kudus, lalu Yesus. Maka Yesus juga kemudian terus-menerus mengajarkan, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka konsep Trinitas itu paling jelas di dalam Perjanjian Baru. Menggenapi apa yang sudah diajarkan dalam Perjanjian Lama. Tapi kalau dimaksudkan asal-usul kata Tritunggal, saya memang harus mengatakan kata Tritunggal atau Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Karena apa? Itu kata buatan manusia untuk menjelaskan sebuah konsep yang rumit. Jadi kata Tritunggal itu bukan kata dari Alkitab, tetapi kata yang digunakan oleh Bapak Gereja namanya Tertullianus. Ketika dia belajar Alkitab, dia kemudian berkata gini, ini enaknya diberi nama apa ya, supaya orang itu bisa menangkap esensinya. Maka digunakanlah istilah Tritunggal atau Trinitas. Jadi konsepnya dasarnya dari Alkitab, tetapi istilahnya
ditambahkan oleh Bapak Gereja namanya Tertullianus yang kita pakai sampai saat ini. Wow, ada banyak pertanyaan dan juga komentar yang disampaikan, baik yang ada di Instagram, di Facebook, dan juga ada di YouTube. Dan kita bersyukur buat malam hari ini untuk penjelasan dari Pak hambanya, yaitu Pak Samuel Sugiarto, dari rekan-rekan follower menyampaikan terima kasih banyak. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir sekaligus penutup buat kita semuanya. Pak, apa relevansinya untuk hidup kita masa kini mengetahui Allah yang Esa dalam 3 pribadi? Ya. Nah, apa relevansinya? Maka saya pikir ini pertanyaan yang bagus sekali dan pertanyaan yang penting, karena setiap doktrin itu harus punya relevansi praktisnya. Maka doktrin itu bisa kemudian dihidupi. Maka apa gunanya kita tuh belajar Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita? Maka saya mau katakan untuk paling simpel, kepentingan atau signifikansi Allah Tritunggal adalah menolong kita itu bisa berelasi satu sama lain secara intim dan bisa tetap menjadi satu keutuhan. Bukankah Allah itu satu, tetapi ada pribadi-pribadi yang lain. Dan dia mengasihi secara sempurna pribadi-pribadi yang lain tersebut. Menjadi sebuah persekutuan. Nah, hari ini kalau secara istilah sosiolog kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebenarnya secara teologi itu konsepnya berangkat dari Allah Tritunggal. Kenapa manusia itu diciptakan sebagai makhluk relasional? Karena kan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu saya katakan, Allahnya cuma tunggal, Allahnya cuma satu. Maka pertanyaannya adalah, dari mana konsep relasional itu berada? Kalau Allah dari awalnya cuma ada tunggal, maka dari mana konsep relasi itu pertama-tama? Berarti konsep relasi itu tidak kekal. Berarti relasi itu diciptakan oleh Allah. Berarti pertanyaannya, Allah bisa menciptakan relasi dari mana? Kalau dia sendiri cuma tunggal, sebelum segala sesuatu cuma ada dia. Sementara di dalam kekristenan kita percaya Allah Tritunggal itu dari awal berelasi intim. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dari awal berelasi secara kekal. Sehingga itulah yang menyebabkan kemudian ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Allah menciptakan manusia mirip dia. Berarti Allah menciptakan manusia berelasi satu dengan yang lain. Dan bukankah hal ini yang kita rasakan itu? Kita nggak bisa hidup tanpa relasi. Kita nggak mungkin hidup tanpa kasih. Karena apa? Dari kekal Allah itu mengasihi. Mengasihi siapa? Kasih tidak bisa tanpa objek. Maka Allah dari kekal, Bapa mengasihi anak, mengasihi Roh Kudus. Anak mengasihi Bapa, mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi Bapa, mengasihi anak. Sejak kekekalan kasih itu ada. Maka manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia diciptakan sebagai makhluk kasih yang perlu mengasihi dan membutuhkan kasih untuk bisa hidup. Sehingga hari ini kalau ditanya, bagaimana harusnya kita berelasi? Bagaimana harusnya kita mengasihi? Jawabannya adalah harus sempurna sama seperti Allah Tritunggal itu. Kita mengasihi orang lain sama seperti Bapa mengasihi anak, mengasihi Roh Kudus. Kasihnya sempurna. Kasih yang apa? Kasih yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ketika dia mengasihi manusia, dia menyerahkan segala sesuatunya bagi manusia. Filipi pasal kedua. Dia yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya. Kasih seperti itulah yang kemudian perlu ada di dalam hidup setiap kita, manusia. Kasih yang bukan memikirkan diri sendiri, egois itu namanya, tetapi kasih yang dibagikan kepada orang lain, memikirkan kepentingan orang lain, dan menyerahkan yang terbaik kepada orang lain. Itu berasal dari Allah Tritunggal. Maka ketika kita mau belajar mengasihi, kita harus belajar dari Allah Tritunggal. Ketika kita mau berkomunitas, kita pun juga harus belajar dari Allah Tritunggal. Kira-kira itu penjelasan singkatnya, Pak. Kalau mau dijelaskan lebih panjang, pasti lebih bisa, Pak. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Firman yang menegaskan bahwa Engkau adalah Allah yang esa itu. Engkau adalah Allah di dalam pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang penuh kasih sejak dari semula dan Allah yang telah mengasihi kami demikian rupa. Sehingga Engkau merancangkan keselamatan dan menghadirkan keselamatan dengan sangat jelas melalui Yesus Kristus, bahkan menginsyafkan setiap kami dan memeteraikan kami menjadi anak-anak-Mu melalui pribadi Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk segenap kebaikan-Mu itu ya Tuhan.
Dan hari ini kami juga berdoa bagi rekan-rekan di tempat ini yang terus rindu belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan melalui program-program seperti ini, kami ditolong untuk mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Kami semakin disingkapkan akan kebenaran-Mu. Dan kemudian kami ditolong untuk kemudian kami boleh semakin mengasihi Engkau. Karena itulah tujuannya kami belajar firman Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin dibuat semakin jatuh hati, semakin mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Dan kemudian kami mau mempersembahkan hidup kami ke hadapan Tuhan. Dan namamu sekali lagi berdoa Tuhan untuk rekan-rekan yang bergumul saat ini. Di dalam kondisi keluarganya, di dalam kondisi pekerjaannya, bahkan termasuk di dalam kondisi pribadi mereka sendiri. Bergumul dengan pikiran, bergumul dengan hatinya, bergumul dengan banyak hal. Oh Tuhan, tolonglah. Biarlah damai sejahtera yang kekal dari Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus yang sempurna melalui karya kayu salib dan kebangkitannya. Dan kuasa perlindungan, penghiburan, pengajaran, tuntunan Roh Kudus terus tinggal di dalam hati setiap kita. Menuntun langkah hidup setiap kami. Menuntun langkah hidup setiap kami orang-orang percaya. Sehingga setiap kami ya Tuhan selalu bisa melihat bagaimana Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.